Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perilaku individu dalam sebuah organisasi, yang dimana saya akan meneliti 5 individu dalam organisasi tersebut. Namun sebelum itu saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanif Arifiansyah dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201115, mahasiswa Digitek University. Selanjutnya di sini ada deskripsi singkat mengenai organisasi yang akan saya analisis. Saya melakukan penelitian di sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan pelajar. Saya bergabung dari tahun 2022 hingga saat ini, yang dimana organisasi ini memberikan kesejahteraan kepada pelajar melalui program-program bermanfaat seperti hal akademisi, pendidikan karakter, dan pengembangan minat dan bakat. Bahasan yang pertama adalah dasar perilaku individu. Pengelompokan yang ke-1 adalah karakteristik biografis usia. Pengelompokan 5 individu ini ke dalam biografis usia memiliki tentang usia 19 hingga 22 tahun, namun tidak mempengaruhi kinerja mereka dalam organisasi ini. Mereka sama-sama profesional dan teliti dalam pelaksanaan kegiatan. Pengelompokan yang kedua adalah karakteristik gender. Yang dimiliki 5 individu dalam organisasi ini, jika dikelompokkan ke dalam biografis gender, 3 laki-laki dan 2 lainnya adalah perempuan, tapi tidak ada bukti yang mengindikasikan perbedaan gender baik dalam berbagai kemampuan seperti penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetisi, motivasi, sosiabilitas, dan kemampuan belajar. Namun, laki-laki lebih bisa mengarahkan dalam berbagai situasi dan kondisi, sedangkan perempuan lebih cekatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pengelompokan yang ketiga adalah masa kerja. Sesuai yang teori yang pernah saya pelajari, bahwa masa kerja berkorelasi positif terhadap kepuasan kerja dalam kemampuan intelektual. Kecepatan persepsi anggota yang sudah lama bekerja jauh lebih baik daripada anggota yang belum cukup lama bekerja. Pembahasan analisis yang selanjutnya yaitu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama di sini adalah nilai. Dilihat dari tujuan dan kinerja dari setiap individu yang ada dalam organisasi ini, dapat dikategorikan mereka termasuk ke dalam nilai terminal, yaitu nilai yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Nilai terminal seperti hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia yang indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, dan persahabatan sejati. Lalu yang selanjutnya adalah tipe sikap. Satu individu dalam organisasi ini tergolong dalam sikap keterlibatan kerja, yaitu derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi harga dirinya. Dan 4 individu lainnya tergolong ke dalam komitmen organisasi, yakni derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Dalam kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja dalam analisis ini menggunakan teknik single global rating, di mana individu diminta merespon satu pertanyaan, seperti dengan mempertimbangkan semua aspek seberapa puaskah Anda terhadap pekerjaan Anda. Para anggota atau individu rata-rata menyatakan puas akan kepuasan kerja dalam organisasi tersebut, namun dengan penilaian skor yang berbeda-beda. 3 diantaranya menyatakan puas dengan rating 9/10 dan 2 sisanya menyatakan 8,5/10 puas akan kepuasan kerjanya. Selanjutnya yaitu kepribadian dan emosi. Analisis yang pertama yaitu tipe interaksi sosial. Dari analisis yang telah dilakukan,
5 individu pada organisasi kesejahteraan pelajar ini memiliki 2 tipe, yaitu introvert dan extrovert, di mana 2 perempuan dalam organisasi ini bertipe interaksi sosial introvert. Mereka dapat dibuktikan dengan mereka ini lebih memilih menjadi sekretaris dan bendahara. Dan 3 laki-laki dalam organisasi ini bertipe interaksi sosial extrovert. Dapat dibuktikan mereka ini lebih suka ikut turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi secara langsung. Pengelompokan 5 individu ini jika dikelompokkan ke dalam The Big Five model, semua individu tergolong ke dalam emotional stability, yaitu emosi yang stabil. Karena mereka ini cenderung calm atau tenang, self-confident atau percaya diri, secure atau aman, namun memiliki 2 emosi yang negatif, yaitu depressed atau murung dan insecure atau merasa tidak aman. Yang selanjutnya di sini ada analisis tipe kepribadian. Dari 5 individu yang saya teliti, 1 di antara 5 individu memiliki kepribadian tipe A, yaitu selalu melakukan sesuatu dengan cepat atau bergegas, sering berusaha berpikir tentang melakukan 2 hal atau lebih sekaligus, dan tidak dapat menikmati waktu luang. Dapat dibuktikan ketika ia menjadi seorang ketua pelaksana, ia sangat terlihat ambisius dan tidak ingin waktu luang terbuang sia-sia, selalu mengajak individu lainnya untuk terus berlari tanpa ada jeda untuk diam. Dan sisanya 4 diantaranya memiliki kepribadian tipe B, selalu bermain untuk bergembira dan relaksasi ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara, dan dapat bersikap santai tanpa merasa bersalah. Kepribadian ini dapat dibuktikan ketika mereka diberikan tugas, mereka selalu berleha-leha dan bahkan mengabaikannya. Mereka lebih suka memilih bersantai bersama teman-temannya dan menghabiskan waktunya untuk bermain. Yang ketiga, di sini ada tipe emosi. Berdasarkan penelitian, 5 individu dari organisasi ini pernah mengalami felt emotion. Felt emotion yaitu emosi yang sesungguhnya dari seseorang. Ini dapat dibuktikan ketika salah satu dari mereka ada yang berleha-leha dalam mengerjakan tugas, sedangkan yang lain sedang mengerjakan tugasnya dengan baik. Mereka yang sedang bekerja dengan baik otomatis akan mengeluarkan emosi dirinya, karena mereka yang tidak bekerja dapat menghambat berjalannya pencapaian tujuan bersama. Pembahasan yang terakhir yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Nah, pentingnya persepsi. Perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Dalam analisis perilaku individu ini digunakan penilaian efek kontras, di mana efek kontras ini adalah penilaian atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru dijumpai, dengan peringkat yang lebih baik atau buruk dalam karakteristik yang sama. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, berdasarkan hasil analisis organisasi kesejahteraan pelajar ini, dalam melakukan pengambilan keputusan, mereka dapat dikategorikan dalam model pengambilan keputusan rasional, di mana model pengambilan keputusan rasional berisi langkah-langkah. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Identifikasikan kriteria. 3. Alokasikan bobot untuk tiap kriteria. 4. Kembangkan alternatif. Kelima, evaluasi alternatif. Dan yang keenam yaitu pilih alternatif yang terbaik. Dari analisis yang telah dilakukan pada organisasi kesejahteraan pelajar ini, dalam membuat pilihan, mereka termasuk ke dalam model affability heuristic. Affability heuristic yaitu tendensi orang untuk mendasarkan pertimbangannya pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Baik, sekian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton dan see you at next video. Bye bye.